Selamat pagi, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu bersyukur karena pagi ini saudara dan saya kita masih diberikan nafas hidup, kita diberikan kesehatan, termasuk kita diberikan kesempatan untuk masih bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita. Saudara-saudara perhati baik di slide di depan. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita, yaitu saya akan sampaikan mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua kerajaan di muka bumi itu akan goncang, akan lenyap. Tapi ada satu kerajaan yang tidak akan pernah lenyap, bahkan yang tidak pernah akan digoncangkan. Apapun badai tidak dapat menggoncangkan kerajaan ini. Yaitu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Baik Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik firman Tuhan ini dan saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima, perhatikan ayat yang ke-8. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Berarti baik, saudara, saya ingin kita baca bersama-sama di ayat yang ke-28 ini. Berarti baik, saya di depan. Ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam ayat yang ke-28 itu sangat jelas dikatakan bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita patut mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Hormat kepada Dia dan takut akan Dia, datang beribadah kepada Dia dengan bawa sikap hati yang menghormati Dia dan ada rasa takut akan Dia. Itu ada kedekatan dengan Dia, membawa korban pujian penyembahan kita, membawa korban syukur kita kepada Dia yang tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa peristiwa hampir 4 bulan seluruh dunia sedang digoncangkan dengan satu badai, yaitu badai pandemi COVID-19, dan membuat situasi seluruh dunia dalam kondisi ketakutan, keresahan, kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari saya ini sampaikan firman Tuhan buat kita semua, bahwa jangan pernah takut, resah, bimbang dan gelisah dan khawatir terhadap badai yang sedang menggoncangkan dunia, karena kita akan hidup di dalam satu kerajaan, yaitu
Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah hendaklah kita hidup dalam satu kerajaan ini, yaitu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Nah, kita perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita hidup dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Cara memiliki sikap hidup yang tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan. Saat ini saudara dan saya, kita ada di tengah-tengah kegoncangan. Tapi biarlah di tengah-tengah kegoncangan kita tidak tergoncang, katakan amin. Mengapa di tengah-tengah kegoncangan kita tidak tergoncang? Karena kita ada dalam area kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Kita melihat ketika pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau terlebih dahulu, lalu dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Namun Alkitab mencatat, tiba-tiba datanglah angin badai, yaitu badai angin sakau, menggoncangkan perahu murid-murid itu. Ketika badai angin sakau menggoncangkan perahu murid-murid itu, pada akhirnya murid-murid pun iman mereka tergoncangkan oleh badai itu. Dalam kondisi ketakutan, mereka berteriak satu sama lain saling menolong. Tapi bagaimana sedangkan mereka ada di tengah-tengah lautan, mereka di tengah danau. Tiba-tiba dalam kondisi situasi mereka ketakutan, iman mereka digoncangkan oleh badai angin sakau. Tiba-tiba hadirlah satu kerajaan yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah mereka, dan yang membawa kerajaan itu adalah Yesus sendiri, katakan amin. Tiba-tiba Yesus tampil di depan mereka dengan satu pemerintahan, dengan satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia berdiri atas badai dan dia berkata, jangan takut, don't be afraid. Haleluya. Jangan takut. Mengapa dia katakan jangan takut? Karena dia hadir sebagai pribadi yang juga adalah raja di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tiba-tiba dalam situasi tergoncang, iman Petrus bangkit dan dia berkata, perintahkan aku untuk berjalan di atas air. Saudara, ini bukan karena Petrus mau mencobai Tuhan, tapi dengan iman Petrus pun ingin untuk berjalan di atas badai, sama seperti Yesus yang berjalan di atas badai. Petrus ingin belajar bagaimana supaya dia tidak tergoncang di tengah kegoncangan. Bagaimana supaya dia bisa berdiri di tengah kegoncangan tanpa tergoncangkan. Yesus berkata, jika engkau percaya, segera turun. Dan Petrus pun turun. Dia turun dari perahu, lalu dia melangkah, dia berjalan. Namun situasi imannya dipengaruhi oleh indera. Itu apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Akhirnya tiba-tiba dia jatuh. Tapi luar biasa, saudara. Luar biasa, katakan gini. Tiba-tiba dia mulai melangkah selangkah demi selangkah. Tiba-tiba dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Akhirnya imannya sempat tergoncangkan, imannya goyang, dia tenggelam. Namun di tengah-tengah ketenggelaman dia di dalam kegoncangan itu, dia masih ingat bahwa itu adalah Tuhan. Maka dia berkata, Guru, Tuhan, tolong saya, help me, tolong saya. Saudara ingat, di tengah-tengah kegoncangan saudara dan saya, kita sebagai manusia, ada saatnya di mana iman kita pasti akan digoncangkan. Tapi di tengah-tengah kegoncangan, saudara ingatlah bahwa masih ada pribadi yang tidak dapat digoncangkan oleh badai apapun. Dia sanggup menolong saudara dan saya dalam situasi apapun. Katakan amin. Haleluya. Dia tidak tergoncangkan. Dan Petrus masih ingat, sekalipun Petrus tenggelam, tapi dia masih ingat bahwa dia Tuhan. Dia yang tidak dapat digoncangkan oleh badai. Dia menginjak badai. Dia berdiri di atas badai. Makanya Petrus berkata, Guru, Tuhan tolong saya. Yesus hadir dan segera menangkap tangan Petrus, menolong Petrus, dan mengeluarkannya dari dalam air. Wah, dari semua murid-murid yang mengikuti Yesus, hanya Petrus yang masih bisa merasakan bagaimana berjalan di atas air. Dan ini bukan atraksi akrobat, tapi ini benar-benar
Dia yang berkuasa atas alam semesta. Haleluya. Bukan karena Tuhan mau melakukan akrobat, Tuhan bukan pemain sulap, tapi Dia penguasa atas alam semesta, termasuk yang berkuasa atas badai. Haleluya. Makanya Yesus berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang tidak sudah berbau berat, aku akan berikan kerjaan kepadamu. Marilah masuklah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan." Kata Tuhan, "Mari datang kepadaku, maka aku akan berikan kamu ketenangan sekalipun di tengah kegoncangan." Kita biasa dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan dunia, di tengah kegoncangan badai hidup, di tengah kegoncangan badai pandemi COVID-19. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini seluruh dunia diperhadapkan dengan badai pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ke depannya badai apa lagi yang akan terjadi. Tentunya di bawah kolong langit ini pasti nanti akan terjadi badai. Karena memang sebelum kedatangan Tuhan akan ada badai banyak terjadi lagi. Persiapkan diri saudara. Amin. Haleluya. Kita lihat saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan? Yang pertama adalah hidup tanggung akan Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Hiduplah takut akan Tuhan dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu artinya di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang menjadi sandaran kekuatan kita selain daripada Dia Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan dan tetaplah berharap hanya kepadanya. Mari kita harus berharap kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam situasi-situasi kegoncangan dunia. Kita tidak bisa lagi berharap kepada manusia. Kita tidak bisa juga berharap kepada keluarga, kepada saudara-saudara, karena manusia sangatlah terbatas. Kita tidak bisa mengharapkan mereka. Jalan satu-satunya adalah mengharapkan Tuhan. Amin. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan hidup takut akan Dia. Haleluya. Jangan takut kepada badai, tapi takutlah kepada Dia yang menggoncangkan badai itu. Amin. Jangan takut kepada kegoncangan yang terjadi di dunia ini, tapi takutlah kepada Dia yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kita pernah sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dengan jelas berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada apa? Mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Untuk apa? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi itulah keajaiban Tuhan luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Di tengah-tengah kegoncangan yang menggoncangkan dunia, di tengah-tengah kegoncangan yang mengobrak-abrik dunia, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia melihat, matanya tertuju kepada mereka yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia. Matanya tertuju ke seluruh bumi untuk tertuju kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia, yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Untuk apa? Untuk menolong mereka. Amin. Di tengah-tengah kegoncangan yang menggoncangkan perahu murid, mata Tuhan tertuju kepada Dia yang berseru kepada Dia, yaitu Petrus. Petrus berkata, "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya." Yesus hadir dan menolong dia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu ajaib. Kadang di tengah-tengah kegoncangan, Tuhan tuh punya rencana yang sungguh unik dan luar biasa. Di tengah-tengah kegoncangan dan di tengah kegoncangan berkumpul orang fasik dan orang benar. Ada kalanya di mana Tuhan menyelamatkan orang fasik karena demi orang benar. Tapi ada kalanya Tuhan hanya menyelamatkan orang benar, dibiarkannya orang fasik binasa.
Tapi ada kalanya karena kasih yang begitu besar kepada manusia, dia juga menyelamatkan orang fasik di tengah kegoncangan karena ada orang benar di dalamnya. Itu luar biasa. Saudara, mari kita terus belajar hidup. Terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Dia dan sungguh-sungguh berharap akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Saya bisa tahu hanya apa yang saya lihat ketika saya pergi kunjungan ke rumah jemaat, ke rumah saudara, ke rumah bapak ibu. Saya tahu, oh ini saat ini mereka butuh kesembuhan, mereka dalam kondisi sakit. Oh saat ini orang ini lagi butuh ekonomi, mereka dalam kondisi krisis. Oh orang ini saat ini lagi butuh pekerjaan, kerja lagi sementara mencari pekerjaan. Orang ini mungkin lagi butuh sesuatu. Tapi selain daripada itu, saya tidak tahu apa keadaan saudara. Tetapi Tuhan tahu. Katakan amin. Tuhan tahu. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya setiap hari. Di segala tempat di mana kita berada, mata Tuhan tertuju kepada kita. Apakah saudara sedang berada dalam masa kelaparan atau tidak? Kita perhati baik, Tuhan berjanji. Tuhan berjanji bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada mereka yang hanya berharap kepadanya dan bukan kepada manusia, bukan kepada materi, bukan kepada harta kekayaan, bukan kepada kekuatan duniawi. Tetapi Dia sungguh-sungguh menaruh perhatian, matanya tertuju kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia, yang berharap akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Selalu dalam situasi seperti ini, mari kita berharap akan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berharap akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Kesaksian saya mungkin bagi orang kesaksian yang biasa, tapi bagi saya dahsyat dan luar biasa. Kesaksian saya begini Bapak Ibu. Ini baru sehari kemarin. Di tengah-tengah saya lagi butuh duit, mau sewa mobil untuk pelayanan hari ini dan berangkat ke Lebak. Di tengah-tengah saya lagi butuh duit, saya ngomong sama istri saya, ada berapa uang misalnya kita mau sewa mobil untuk pelayanan? Saya bilang keuangan komsel bisa kita pakai untuk pelayanan, sewa mobil untuk pelayanan. Istri saya bilang, tidak cukup. Saya teleponlah bendahara gereja kita. Saya bilang, Bu, ada berapa keuangan? Bisa ditolong sebentar pagi datang latihan, langsung bawa 500 sewa mobil. Di doa ya nanti sore baru saya titip. Tiba-tiba sebelum sorenya saudara, ada orang lagi duduk di depan rumah saya di teras, lagi duduk edit untuk bahan korban, edit foto. Tiba-tiba datang orang dan dia datang memberikan duit lebih daripada yang saya butuhkan. Langsung saya telepon Ibu Mary, Bu, batalkan aja uang tadi ya, yang saya pesan siang tadi dibatalkan aja. Kenapa Pak? Saya bilang, puji Tuhan, ini saya lagi duduk, tiba-tiba Tuhan kirim orang datang antar berkat di luar apa yang belum pernah saya pikirkan, yang belum pernah didengar oleh telinga saya, yang belum pernah timbul dalam hati dan pikiran saya. Tuhan lakukan karena saya sungguh-sungguh berharap akan kasih dari Tuhan. Amin. Maka amanlah uang gereja kita nggak jadi terpakai untuk sewa mobil pelayanan Lebak. Langsung Ibu bilang, kapan? Saya barusan sekarang. Dia bilang, di mana? Sekarang di perumahan saya, di rumah saya. Itu aja. Saudara, di tengah-tengah situasi itu kok saya percaya saudara. Di saat saya butuh di situ Tuhan sediakan. Di saat saya perlu di situ Tuhan sediakan. Itulah ciri-ciri orang yang dia dan yang sungguh-sungguh berharap hanya akan kasih dari Tuhan, mujizat pasti terjadi. Tuhan selalu hadir dengan mujizat, katakan amin. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu hadir selalu dengan mujizat. Wah, saya langsung mengalami sukacita yang luar biasa. Sukacita bukan karena mujizat itu, sukacita bukan karena berkat itu, tapi saya sukacita karena Tuhan itu baiknya luar biasa. Saya sukacita karena Tuhan itu, mata Tuhan itu tertuju kepada benar-benar orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Dia, yang sungguh-sungguh berharap akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan. Akhirnya saya telepon yang punya mobil sudah, Pak, saya pakai mobilnya besok. Saya mobilnya besok. Kajian Tuhan sungguh nyata. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus.
luar biasa. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, perhati baik. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia dan yang sungguh-sungguh berharap kepadanya dan bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada materi, bukan kepada harta kekayaan, tapi yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kegoncangan yang sedang menggoncangkan dunia ini. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya khotbah dengan semangat ini, saudara pun harus amin dengan semangat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Semangat saya ini bukan karena materi, tapi semangat saya ini karena roh Tuhan ada dalam diri saya. Karena roh Tuhan ada dalam diri saya, maka dalam apapun situasi kondisi tidak akan pernah memudahkan semangat saya. Itulah saya yang memudahkan semangat saya. Tapi selain dari saya tidak ada yang memudahkan semangat saya, karena roh Tuhan ada dalam diri saya. Saya katakan kecil saya artinya kecil saya menyerah. Tapi kalau selagi saya tidak menyerah, tidak satu pun yang dapat menggugurkan semangat saya. Ini hanya sekedar intermezzo. Tapi ini ada maknanya juga. Ternyata saudara, orang tua saya memberi nama saya Ignatius itu nggak salah. Walaupun orang tua saya belum kenal Tuhan, mereka beri nama saya Ignatius. Saya coba membuka kitab sejarah tentang berdirinya gereja atau kekristenan mula-mula. Saudara, ternyata orang yang pertama yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat di Antioquia adalah Ignatius, bukan Muhyiddin ya, tapi Ignatius. Lalu saya memperhatikan kenapa kok bukan rasul-rasul yang lain yang dipercayakan untuk menjadi gembala jemaat atau orang Kristen mula-mula di Antioquia. Di situ mengenai arti makna nama. Ternyata saudara, Ignatius itu artinya berapi-api, menyala-nyala, berkobar-kobar, pantang menyerah, tidak takut risiko. Makanya Ignatius yang dipercayakan oleh Paulus untuk mengembangkan jemaat mula-mula di Antioquia, karena dia orangnya tidak takut, apalagi mula-mula mereka dalam situasi ancaman. Kalau itu dipercayakan untuk dikembangkan oleh seorang yang takut ancaman, bagaimana itu akan berjalan pelayanan? Maka dipercayakan kepada orang yang tidak takut terhadap ancaman, yang tidak takut terhadap risiko. Itulah Romo Ignatius. Jadi saya renungkan, ternyata sampai ini ada mirip-mirip dengan nama saya. Dan itu yang membuat saya, sejak saya mengenal Tuhan, sampai detik ini saya tidak pernah takut terhadap ancaman apapun. Berapa kali ancaman nyawa saya tidak pernah takut, karena saya tahu hidup saya untuk Tuhan. Bagiku hidup untuk misi pekerjaan Tuhan. Bagiku hidup untuk misi Tuhan. Amin. Kita lanjut, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita lanjut. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, perhatiin baik. Marilah hari ini kita berjanji, kita mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah keputusan untuk berjanji kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saudara dan saya, kita akan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Ambillah sebuah komitmen, buatlah sebuah keputusan hari ini bahwa apapun yang sedang menggoncangkan dunia saat ini, apapun kegoncangan yang sedang terjadi hari-hari ini, tetaplah untuk berharap kepada kasih setia Tuhan. Amin. Tetaplah berharap akan pemeliharaan Tuhan. Tetaplah berharap akan pertolongan Tuhan. Tetaplah berharap akan kuasa Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita akan melihat mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Meskipun kita mengalami kelaparan atau apapun keadaan kita, meskipun kita ada di tengah-tengah kegoncangan, tetapi karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar, kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia dan sungguh-sungguh berharap akan kasih setianya, maka mereka tidak akan digoncangkan oleh kegoncangan yang sedang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Tuhan pasti menolong. Itulah kehadiran Tuhan di tengah badai. Pasti menolong murid-murid, menolong para rasul, menolong Petrus. Dia hampir tenggelam dan Tuhan hadir untuk menolong di tengah goncangan. Ingat saudara, ingatlah firman Tuhan ini. Ketika Tuhan izinkan kegoncangan terjadi, ingatlah firman Tuhan ini. Dan beranilah dengan imanmu untuk berdiri dan berkata, aku tidak akan
Saudara saya, iman saya diteguhkan kembali. Ada kesaksian seseorang. Dia punya kesaksian luar biasa. Karena kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diancam, dia dibunuh, dia diancam untuk dibunuh jika kalau dia tidak menyangkal Yesus. Kalau dikatakan jika kalau tidak, kau akan dibunuh. Dia berkata begini, Anda bisa membunuh tubuh saya, tapi Anda tidak bisa membunuh iman saya kepada Yesus. Itu pernyataan yang luar biasa. Dan pernyataan kesaksian itu juga memotivasi iman saya. Dia berkata kepada orang yang membunuh dia, dia berkata, Anda hanya mampu membunuh tubuh saya, tapi Anda tidak mampu membunuh iman saya kepada Yesus. Tubuh saya boleh mati hari ini karena engkau memarahi saya, tapi iman saya tidak akan pernah mati sekalipun tubuh saya diparah. Wah, ini luar biasa, iman luar biasa. Akhirnya orang yang membunuh dia berpikir juga, ini perkataan aneh. Akhirnya dia nggak jadi dibunuh. Lalu orang itu bertanya, maksudnya bagaimana? Dia berkata, ya, kamu bunuh saya akan mati dan dikuburkan. Tapi ini tubuh debu tanah. Tapi iman saya kepada Kristus tidak akan bisa dibunuh oleh apapun dan tidak bisa dikuburkan. Pada hari di mana kamu memotong saya, pada hari itu juga saya masuk dalam kerajaan kekal. Akhirnya orang yang bunuh dia nggak jadi dibunuh. Orang yang bunuh dia malah dipimpin dan terima Yesus. Itu luar biasa dan dikasih oleh Tuhan. Kegoncangan boleh terjadi, tetaplah berharap sama Tuhan. Yang kedua, seperti dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan? Bagaimana supaya iman dan pengharapan kita tidak digoncangkan sekalipun di tengah kegoncangan yang sedang terjadi? Yang kedua, hiduplah dengan iman dan bukan dari apa yang dilihat. Katakan amin. Living by faith, not by sight. Hiduplah dengan iman, bukan dengan apa yang Anda lihat hari ini. Jika kalau engkau mengandalkan apa yang engkau lihat hari ini, imanmu akan goyah, pengharapanmu akan pudar. Tapi hiduplah dengan iman, maka kita tidak akan digoncangkan sekalipun di tengah kegoncangan. Haleluya. Haleluya. Hidup dengan iman dan bukan dari apa yang terlihat. Living by faith, not by sight. Amin. Haleluya. Sekarang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti baik. Karena yang tak terlihat itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang terlihat. Contoh, kita tidak bisa melihat oksigen, tetapi manusia bisa mati bila oksigen menghilang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di tempat ini ada yang bisa melihat oksigen? Terus saudara berkata, ada di rumah sakit saya lihat, itu tabungnya, bukan oksigennya. Oksigen tidak bisa terlihat, tapi manusia bisa lenyap jika oksigen hilang. Seperti ini berbicara tentang iman. Iman itu seperti oksigen yang tidak terlihat, tapi kita bisa mati binasa jika iman kita lenyap. Amin. Oleh sebab dikasih oleh Tuhan, hiduplah dengan iman. Kuatkan hati dan teguhkan iman. Katakan amin. Haleluya. Lalu saudara mudah berkata, Tuhan mampukan aku mau belajar untuk hidup dengan iman. Aku mau belajar untuk hidup dengan iman. Di tengah-tengah saya lagi berpikir bagaimana untuk mau sewa mobil untuk pelayanan hari ini, untuk ngangkut alat musik dan untuk pelayanan kalau pakai. Namun di tengah-tengah itu membuat saya tidak menyerah, membuat saya tidak kehilangan untuk cara berpikir, membuat saya tidak kehilangan bagaimana untuk tetap menaruh harapan sama Tuhan. Saya tetap berharap sama Tuhan. Lalu setelah saya duduk baca-baca firman Tuhan, lalu saya keluar di depan teras rumah saya duduk untuk mengedit kartu untuk buat yang saya tulis itu, saya kirim di Facebook kerajaan yang tidak tergoncang. Tiba-tiba datang orang kasih duit. Itulah keajaiban Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Saya nggak pernah diberitahu, Pak, saya akan ke rumahmu dan kasih kau uang. Nggak pernah dikasih tahu. Itulah hasil dari iman. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, berarti baik. Karena yang tak terlihat itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang terlihat. Oleh sebab itu, belajar hidup dengan iman. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat dan dikasih oleh Tuhan. Saya nggak bisa, ingat Bapak Ibu, iman itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi dahsyat. Oksigen sesuatu yang tidak terlihat, tapi dahsyat.
sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita bisa lihat dari hasil yang dikerjakan oleh iman, yaitu apa? Mujizat. Amin. Mujizat. Seorang janda, bukan janda, tapi katakan seorang perempuan yang 12 tahun berdarah. Imannya tidak terlihat, tapi hasilnya, dampaknya itu luar biasa. Dia bisa sembuh seketika. Amin. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat, saudara, tapi itu dampaknya luar biasa. Makanya yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan? Hiduplah dengan imanmu dan dapat menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sekarang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berharap kepada manusia. Saudara akan kecewa. Hari-hari ini banyak orang kecewa dengan pemerintah, dan ada yang tidak dapat BLT. Jangan kecewa, saudara. Menaruh harapan sama Tuhan. Amin. Ada yang maki-maki pemerintah karena nggak dapat BLT. Janganlah, saudara, kita tetap menaruh harap sama Tuhan. Karena bantuan langsung tunai dari surga itu lebih dahsyat daripada pemerintah. Amin. Haleluya. Bantuan langsung tunai dari surga, saudara. Jadi saya tambahkan BLTS, bantuan langsung tunai surga, itu lebih dahsyat. Tapi ya beriman dulu, katakan amin. Percaya dulu sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berarti baik, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata begini: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat itu akan menjadi bukti jika ada iman. Dan karena gimana saya percaya, bukti terjadi, saya menerima. Itu disebut dengan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Haleluya. Dia sudah dikasih oleh Tuhan. Itulah rahasia tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan. Yang ketiga, rahasia supaya kita tidak digoncangkan sekalipun di tengah-tengah dunia sedang diombang-ambingkan, sedang digoncangkan dengan macam-macam badai. Yang ketiga sudah dikasih oleh Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sekarang ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus itu akan memberikan ketenangan, keteduhan bagi kita di tengah kegoncangan. Haleluya. Belajar untuk hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Ingat Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, setan tidak pernah takut kepada orang Kristen. Jangan selalu berpikir bahwa saya Kristen, setan takut. Menghadapi setan berkata, ya setan, saya Kristen loh. Jangankan Kristen, saudara. Waktu anak-anak sekewa menghadap orang kerasukan setan, orang setan berkata begini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Mereka dioper-apernya sama setan. Ingat, setan tidak pernah takut kepada orang Kristen. Tapi ingat Bapak Ibu, setan takut dengan orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Setan tidak pernah takut dengan kita, tapi setan takut kepada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Setan takut kepada kita karena kita hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nanti bisa dikasih 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4 berkata begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh yang ada dalam kamu ini adalah roh yang huruf besar. Ini berarti berbicara apa? Roh setan, roh manusia, atau roh siapa? Ini berbicara tentang roh Tuhan, tentang Roh Kudus. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Artinya Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar daripada dalam dunia, sehingga kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa penyesatan, mampu mengalahkan kuasa-kuasa jahat, mampu mengalahkan kuasa setan, mampu mengalahkan kuasa roh jahat. Katakan amin. Sekarang Roh Kudus memimpin seseorang
bukan karena dia punya gelar pendidikan yang begitu banyak. Sebelum nama akte kelahiran ada nama-nama baru, dan sesudah nama akte kelahiran ada nama-nama baru lagi. Jadi Prof Dok inilah, lalu nama Butet, lalu ada nama-nama di belakang. Setan tidak pernah takut dengan itu, saudara. Tapi setan itu takut dengan orang yang hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sekalipun orang itu tidak berpendidikan, tapi kalau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, setan takut sama dia. Haleluya. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata begini: bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari apa? Dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa apa yang bekerja dalam kita? Kuasa Roh Kudus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam saudara dan saya. Kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya. Itu yang membuat setan takut dan gentar. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya ingat ada seorang bapak yang pernah saya layani. Bapak ini nggak berpendidikan, nggak tahu juga firman Tuhan. Karena bacanya pun masih ngeja, sudah tua sekali, usia sekitar 65, udah tua, kurus, kering. Tapi karena hanya waktu saya sampaikan Yesus sama dia terima Yesus dalam hidupnya, dia sungguh-sungguh takut sama Tuhan Yesus. Dia meninggalkan segala berhala-berhalanya, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia memberi hidupnya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak kerasukan setan, dan ada 7 laki-laki memegang itu bapak, semuanya terlempar, terhempas oleh orang yang kerasukan setan itu. Lalu bapak ini yang tua tadi, dia penasaran, dia kesana hanya ingin melihat, kok kenapa mereka di sana rame-rame. Waktu dia datang, bapak-bapak yang kerasukan setan melihat bapak tua yang jalan bergonggong, dia berkata, takut Yesus, takut. Dia lari bawa kolong meja. Semua orang heran-heran tercengang-cengang. Loh, tadi kita pegang, kita 7 orang barang besar semua dihempas. Ini kain yang datang, opa-opa yang datang, jangan berburu, kok dia takut, dia lari ke kolong meja. Lalu bapak ini pun pulang, dia berkata begini, kenapa pak saya ini kok diolok bilang Tuhan Yesus? Orang kerasukan setan sampai lari ke kolong meja. Saya bilang dia tidak olok bapak, karena dia melihat ada Roh Kudus di dalam diri bapak. Ada Yesus di dalam diri bapak, ada Roh Kudus di dalam diri bapak. Karena bapak sungguh-sungguh takut akan dia, menyerahkan hidup di bawah pimpinan kepada dia. Amin. Setelah serahkan hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, setan akan takut dan gentar terhadap kamu. Setan akan takut dan gentar terhadap kita. Kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, kasih kiri kanan, puji Tuhan, ini yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita tidak tergoncangkan di tengah-tengah kegoncangan yang sedang menggoncangkan dunia ini. Yang terakhir adalah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita. Katakan amin. Saudara, kalau materi, harta kekayaan dijadikan pondasi, maka semua akan lenyap dan saudara akan goyah, iman saudara akan rapuh di tengah kegoncangan. Tapi jika dasar firman Tuhan dijadikan pondasi hidup kita, sekalipun kita berada di tengah kegoncangan, kita tidak akan goyah, karena firman Tuhan kokoh selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Haleluya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pondasi hidupmu, sebagai dasar hidup kita, yaitu percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan. Dan itu yang saya belajar setiap hari ini. Saya belajar untuk mempercayai perkataan firman Tuhan. Saya belajar untuk percaya kepada setiap janji Tuhan dalam kehidupan saya. Haleluya. Wow. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, mulai hari ini saya mau jadikan firman Tuhan sebagai fondasi hidup saya. Saya lagi kuat, kasih tahu kiri kanan, ingatkan dia, goyang itu bahunya. Mulai hari ini jadikan firman Tuhan sebagai fondasi hidupku. Haleluya. Maka kita tidak akan digoncangkan sekalipun di tengah kegoncangan. Berarti misalnya dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang akan terjadi saat seseorang keluar dari jalurnya Tuhan.
Tuhan itu sendiri. Kita terus ditopang oleh firman sendiri. Sekalipun kegoncangan terjadi, kita akan tetap kokoh karena firman yang menopang kita, karena firman Tuhan menjadi fondasi kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Sekarang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara mulai hari ini iman kita makin kuat, makin radikal. Oleh sebab itu saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, sebagai fondasi hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, siapa yang dapat menggoncangkan kita? Kalau kita tinggal dalam Yesus, siapa yang dapat menggoncangkan kita? Makanya sebuah pujian berkata ini, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Keteranjangankah, kelaparannkah, tak satu pun. Amin. Mau peperangan, mau kelaparan, mau sakit penyakit, tidak akan dapat menggoncangkan kita sebagai kasih Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi penopang hidup kita. Sebelum saya tutup, saya perlu bersaksi ini berulang-ulang supaya untuk memotivasi iman Bapak Ibu. Di mana saya dilanda dengan satu penyakit yang tanpa saya berpikir, tanpa saya ingat, tanpa saya minta, tanpa saya renungkan, tiba-tiba penyakit itu muncul. Dan saya sendiri, saya merasa bahwa dalam ragu-ragu itu saya kuat olahraga, fitness, kuat olahraga, menjaga pola makan saya, waktu istirahat saya banyak minum air putih, banyak minum susu. Tiba-tiba penyakit datang juga, saudara. Saya sadar bahwa memanglah inilah terbuat dari tanah. Tiba-tiba penyakit datang dan saya pergi ke dokter dan dokter berkata, wah, dokter periksa berkata ini harus operasi. Karena ini sudah stadium 4. Karena memang saya pun udah rasa bahwa ini mau sekarat sudah ini. Apalagi sebelumnya saya bukan lagi dapat berita, tapi memang saya sendiri menyaksikan beberapa teman saya meninggal karena penyakit ini. Bukan corona, Bapak, bukan corona. Karena waktu kita ada corona belum dilahirkan. Tapi penyakit ambien, Bapak Ibu. Penyakit wasit. Saya merasa aduh. Tapi di tengah-tengah situasi itu, saya ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi fondasi hidup saya. Saya ingat firman Tuhan. Lalu saya berdoa, saya tumpang tangan dan saya percaya, katakan Tuhan, saya percaya Engkau berkuasa menyembuhkan saya. Dokter sarankan besok harus datang operasi. Besok saya datang, dokter kaget. Loh, kok hilang penyakitnya? Saya, masa dokter? Oh, enggak ada, kamu sudah sebenarnya. Sebenarnya saya rasa enggak ada sakit-sakit juga. Dan saya raba-raba pun enggak ada sudah nongol-nongol. Itu Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan sembuhkan saya sampai detik ini. Karena apa, Bapak Ibu? Firman Tuhan menjadi fondasi hidup saya. Saya menjadikan firman sebagai fondasi hidup saya untuk mengingat kasih Tuhan di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi. Haleluya. Haleluya. Luar biasa bagus dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup. Perhati baik. Apapun kejadian yang terjadi sekarang, janganlah takut. Karena ada jaminan saat kita tinggal di dalam Tuhan. Ada perlindungan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita yang menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita. Ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang takut akan Dia dan sungguh-sungguh berharap akan kasih Tuhan. Ada perlindungan bagi mereka yang menyerahkan hidupnya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Ada perlindungan dan pemeliharaan bagi mereka yang benar-benar hidup dengan iman, yang berharap hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah tinggal di dalam firman Tuhan. Teruslah pandang kasih setia Tuhan, dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, agar setiap kita bisa tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebelum saya berdoa, ibu-ibu jangan menaruh harapan pada gaji suami. Anak-anak jangan menaruh harapan kepada orang tua. Doakan orang tuamu, ibu-ibu doakan suamimu, suami-suami doakan istrimu, anak-anak muda doakan saudaramu, doakan orang tuamu, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Banyak hari ini saya beberapa kalau saya ada
Ada orang masukkan saya di satu grup, namanya grup kesaksian yang motivasi hidup. Ada seorang bersaksi, suaminya sebelumnya penghasilannya hanya pas-pasan, tidak lebih, pas-pasan. Dia memutuskan untuk tinggalkan suaminya dan dia menikah dengan orang kaya. Ditinggalkan suaminya dan menikah dengan orang yang sangat kaya raya. Dia berpikir, saya akan dapat kelimpahan, bukan lagi pas-pasan tapi kelimpahan. Ditinggalkan suaminya, menikah dengan orang kaya. 3 bulan pernikahan baru DKP. Bank datang sita rumah, sita perusahaannya, sita usahanya. Suaminya bangkrut, masuk penjara. Dia mau kembali kepada suami yang pas-pasan. Suaminya berkata, saya sudah pas-pasan. Dia mau kembali, suaminya berkata, minta maaf, saya sudah pas-pasan. Itu artinya sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat diandalkan selain daripada Tuhan sendiri. Amin. Disitulah yang menyerah, yang menyesal. Dan dalam kesaksian dia berkata begini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, saya menyadari bahwa penyesalku datangnya di belakang bukan di depan. Dia bilang, suami saya dalam kondisi pas-pasan, tidak lebih, pas-pasan. Dan saya lihat ini pengusaha orang kaya raya, dia sangat cinta sama saya. Dan saya berpikir, saya ini berkelimpahan. Kami bisa liburan ke luar negeri, bisa liburan ke Eropa, kemana-mana, bisa liburan ke Perancis, kemana-mana. Saya tinggalkan suami yang pas-pasan. Saya menikah dengan orang yang kaya raya. 3 bulan kemudian ternyata semuanya disita. Dan suami saya itu masuk penjara. Kini saya bukan lagi pas-pas, tapi saya benar-benar krisis total. Dia kembali kepada suaminya, mengirim suaminya bersama anak-anaknya, berkata, minta maaf, kami sudah pas-pasan. Mau buat apa? Akunya menderita melarang. Yang tadinya pas-pasan tapi dia nggak kerja apa-apa, saudara, hanya istri yang berusaha. Akhirnya sekarang dia yang jadi pembantu rumah tangga, keliling dari rumah ke rumah, setrika pakaian, cuci pakaian, cuci piring. Penyesalan diderita. Artinya begini Bapak Ibu, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Jangan mengandalkan keluarga kita, jangan mengandalkan saudara-saudara kita, jangan mengandalkan pasangan kita, tapi doakan saudara-saudara kita, doakan pasangan kita, doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, tetap menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Mari bangkit berdiri dan dengan imanmu engkau berkata, Tuhan, mulai hari ini saya telah mendengarkan firman-Mu dan saya mau jadikan firman ini menjadi fondasi hidup saya. Dan saya mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya mau relakan hidup saya untuk di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya mau berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku setiap waktu. Berdaulat atas hidupku ya Tuhan. Karena
Engkau
Aku berserah penuh. Oh Shiva Baba Baba Yara Bershandara Kata Kasyara Budaya Rara Yara Base Yara Baba Para Kata Kasyara Wanamu. Haleluya. Oh Shikara Yara Yara Base Yara Baba Para Kata Kasyara Wanamu. Glory bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saya berdoa bagi Bapak Ibu. Ya Tuhan, aku berdoa menyerahkan sidang jemaat ke dalam tangan Tuhan. Saat ini mungkin mereka sedang digoncangkan oleh berbagai persoalan, masalah, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Tetapi aku percaya Tuhan, Engkau yang menopang hidup mereka sehingga jemaat ini tidak akan digoncangkan oleh apapun yang sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan hati, teguhkan iman jemaat ini. Di dalam nama Yesus, sebab firman Tuhan menjadi fondasi hidup mereka. Mereka berharap hanya kepada Tuhan. Mereka hanya percaya kepada Tuhan. Mereka beriman hanya kepada Tuhan. Mereka menaruh harap hanya kepada Tuhan. Mereka relakan hidup mereka di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Aku berdoa, yang saat ini sedang bergumul dengan suami, Tuhan Engkau menolong, Engkau menjawab di tengah-tengah pergumulan. Yang sedang bergumul dengan anak-anaknya, Tuhan Engkau menolong mereka di tengah-tengah pergumulan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Yang sedang bergumul dengan kebutuhan ekonomi, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan kesembuhan karena berbagai persoalan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kehidupan bagi jemaat ini. Mari Bapak Ibu dan jemaat semua sama-sama ikutin saya berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa menyerahkan hidupku di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Aku menaruh harapanku hanya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus bimbing aku, Roh Kudus tuntun aku untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku percaya Tuhanlah sumber kehidupanku. Tuhan yang menolongku di tengah kegoncangan. Tuhan yang menopangku di tengah kegoncangan. Tuhanlah yang mengokohkan imanku di tengah kegoncangan. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan tubuh dan rohku dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa bersama-sama, itu doa Bapa kami. Bapa